teman-teman, ayo merapat. Kita bersiap mengikuti Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Seperti biasa di hari Minggu. Sekarang hari Minggu biasa ke-22, tanggal 30 Agustus 2020. Yuk kita siap-siap teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk undangan-Mu. Buka hati dan pikiran kami dan arahkan pandangan kami hanya kepadamu. Kami siap menerima pengajaran-Mu. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari adik-adik kita membaca kitab suci bersama-sama. Kali ini kita buka dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Baik adik-adik, kakak punya cerita nih tentang Jenny dan Will dan juga si babi ungu. Wah, apa tuh babi ungu? Yuk kita dengarkan ceritanya. Jenny dan Will disuruh ibu, tetapi mereka enggan melakukannya. Aku tak suka pada Nyonya Lam, ujar Jenny. Kacamatanya tebal dan tangannya benjol-benjol. Seharusnya kita merasa kasihan kepadanya, sahut ibu, sebab tangannya tidak bagus dan ia harus memakai kacamata yang tebal. Tanpa kacamatanya, Nyonya Lam tak bisa melihat. Tapi wajahnya mengerikan, Bu. Kelihatannya ia selalu marah, tambah Will. Sebenarnya tidak, kata ibu. Nyonya Lam terlalu banyak berpikir dan hidupnya sangat berat. Kalian tak perlu takut padanya. Pergilah ke rumahnya mengantarkan mantel tuaku ini. Aku berjanji hendak memberinya baju bekas. Mantel bekas itu pun dimasukkan ke dalam kotak dan dibungkus dengan rapi. Kemudian Jenny dan Will pun segera berangkat ke rumah Nyonya Lam. Sesampai di gubuk mungil yang ditinggali Nyonya Lam, mereka mengetuk pintu. Tetapi tak seorang pun keluar membukakan pintu. Pada saat itu, Nyonya Lam sedang berada di halaman belakang rumahnya, menjemur cucian. Tetapi Jenny dan Will tak mengetahui hal ini. Oh, dia sedang pergi rupanya. Berarti kita harus kembali lagi ke sini, Jenny berkata. Tak perlu, kita masuk saja dan bungkusan ini kita letakkan di dalam, usul Willy. Dengan begitu, kita tidak perlu bertemu dengan Nyonya Lam. Aku tetap menganggapnya pemarah, meskipun kata ibu tidak. Pintunya tidak dikunci. Dengan mudah, Jenny dan Will membukanya. Keduanya masuk ke dapur yang mungil namun apik. Perapiannya menyala hangat. Dan di atas meja terletak sebuah vas berisi bunga. Di situ terdapat pula sebuah jam kuku kuno yang sangat nyaring bunyi detiknya. Lihatlah babi ungu di atas perapian itu, ujar Will sambil menunjuk pada sebuah babi-babian yang terbuat dari porselin berwarna ungu. Jelek benar rupanya. Aku tak mengerti bagaimana Nyonya Lam tahan melihat babi sejelek ini setiap hari. Ini tabungan, kata Jenny. Bukan, bantah Will. Lihatlah, ini lubang untuk memasukkan uangnya dan di bawahnya ada semacam pintu berkunci untuk membukanya,
kata Jenny pula sambil mengambil si babi ungu dari tempatnya. Tiba-tiba saja jam kukuknya berbunyi kikuk, 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 kikuk sebanyak 4 kali. Suaranya sangat kencang dan membuat Jenny terlompat kaget. Babi ungu yang dipegangnya jatuh. Prang! Babi ungu itu pecah di lantai menjadi beratus-ratus kepingan. Jenny dan Will memandangnya kebingungan. Uang logam di dalamnya menggelinding kemana-mana. Cepat! Bisik Will sambil menyambar tangan Jenny. Ayo kita pergi sebelum Nyonya Lam datang. Cepat! Jenny dan Will keluar dan berlari ke jalan. Mereka sangat ketakutan. Nyonya Lam pasti marah sekali jika mengetahui babi ungunya pecah. Siapa tahu Nyonya Lam sangat menyayangi babi itu dan bangga memilikinya, Bill berkata. Oh, mudah-mudahan saja ia tidak terlalu marah. Will! Ujar Jenny tiba-tiba sambil berhenti berjalan. Will, kita melarikan diri karena takut dimarahi, bukan? Tak ingatkah kau? Kata ibu, kita tidak boleh melarikan diri dari hasil perbuatan kita. Katanya, itu pengecut. Pengecutkah kita ini, Will? Will berhenti sejenak. Kau benar, Jenny. Tetapi aku takut menghadapinya. Aku juga takut, kata Jenny. Tapi aku tidak mau diriku disebut pengecut. Aku akan kembali. Kamu tidak perlu ikut kalau kamu tak mau. Toh bukan kamu yang memecahkannya. Aku yang bersalah. Masa aku tak mau mengantarkanmu, Jenny? Oh, mudah-mudahan saja Nyonya Lam tidak marah. Mereka berjalan kembali ke gubuk Nyonya Lam. Kaki mereka gemetar ketika mengetuk pintunya. Tak lama kemudian, Nyonya Lam keluar. Katanya sambil mengamat-ngamati kedua anak itu lewat kacamatanya yang tebal. Kaliankah yang datang membawakan mantel bagus tadi? Benar, Nyonya Lam, jawab Will. Kemudian dengan terbata-bata ia berkata, Don, saya minta maaf, kami tak sengaja memecahkan celengan Nyonya. Jam kukuknya tiba-tiba saja berbunyi, dan saya kaget sekali sampai celengan itu jatuh dari tangan saya, tambah Jenny. Apakah Anda sangat menyayanginya, Nyonya Lam? Kalau memang begitu, saya akan menggantinya. Mungkin tabungan saya cukup untuk membeli celengan seperti yang saya pecahkan itu. Oh, aku malah senang sekali celengan itu pecah, Nak. Nyonya Lam berkata sambil tertawa. Bertahun-tahun sudah aku merasa bosan dan benci melihat benda jelek berwarna ungu itu. Jenny dan Will terkejut. Kalau begitu, mengapa Nyonya menyimpannya terus? Tanya Will. Itu pemberian kakak iparku, jawab Nyonya Lam. Dulunya babi itu kupakai sebagai tabungan. Tapi lalu kuncinya hilang hingga aku tidak bisa mengambil isinya. Aku tidak sampai hati memecahkan celengan itu. Sebab kalau kakak iparku tahu, ia pasti sakit hati dan marah. Kakak iparku pemarah. Aku tidak mau dimarahi. Itulah sebabnya sudah bertahun-tahun lamanya babi ungu itu kubiarkan tanpa guna. Malah uangku yang di dalamnya tidak bisa kupakai. Jadi Anda justru merasa senang celengan itu pecah? Seru Jenny gembira. Begitulah, sahut Nyonya Lam. Aku harus berterima kasih kepadamu karena telah memecahkannya. Nah, sekarang tolong punguti uangku yang tercecer di lantai.
Mataku sudah kurang awas. Dan ada yang sedang kubakar di dalam oven. Aku mesti cepat-cepat mengangkatnya supaya tidak gosong. Jenny dan Will memunguti uang yang tercecer di lantai. Cukup banyak juga jumlahnya. Nyonya Lam senang sekali melihatnya. Oh, aku kaya, Katanya. dan sekarang aku tak perlu lagi duduk memandingi babi jelek itu. Kami permisi pulang, Nyonya Lam, Ujar Will. Pulang? Jangan terburu-buru begitu. Cegah Nyonya Lam. Minumlah dulu. Aku masih punya sekeleng selai arbe, kue coklat panas yang baru saja dari oven, dan juga biskuit untuk tamu-tamuku. Maka duduklah Jenny dan Will di kursi makan Nyonya Lam. Bersama-sama dengan perempuan tua itu, mereka menikmati hidangan sore yang lezat. Setelah itu, mereka membantu Nyonya Lam mencuci cangkir dan piring. Alangkah manisnya kalian, Ujar Nyonya Lam sambil memandang hangat lewat kacamatanya yang tebal. Nah, sekarang pergilah ke kebun, petiklah bunga untuk ibu kalian. Setelah itu, aku punya hadiah kecil untuk kalian. Jenny dan Will berlari keluar halaman, memetik bunga dan masuk kembali ke dalam gubuk Nyonya Lam. Nyonya Lam sudah menunggu, siap dengan hadiah yang akan diberikannya kepada Jenny dan Will. Jenny diberinya sekotak manik-manik kaca yang berwarna-warni. Bila dironce, tentu akan menjadi kalung yang indah. Dan Will mendapat sebuah mainan anjing hutan kecil terbuat dari kayu. Mereka sangat gembira menerima hadiah dari Nyonya Lam. Oh, terima kasih. Terima kasih, Nyonya Lam. Mereka berterima kasih atas hadiah yang mereka terima. Dan Jenny menambahkan, Sebetulnya kami tadi bersikap pengecut, Nyonya Lam. Kami lari setelah memecahkan celengan Nyonya. Kami takut mempertanggungjawabkan perbuatan kami. Tapi toh kalian kembali. Buatku, yang penting adalah kalian datang kembali dan berani meminta maaf. Aku bangga kalian bersikap begitu. Jarang ada anak yang berani datang mengakui kesalahannya dan minta maaf seperti kalian. Setelah itu Jenny dan Will berpamitan lalu pulang. Oh, Jenny, untung kita tidak bersikap pengecut. Alangkah malunya kalau kita dikatakan pengecut. Dan lagi, kita takkan tahu bahwa Nyonya Lam sebenarnya manis dan baik hati. Bahwa sebenarnya ia tidak menyukai babi ungu itu dan sangat girang babinya pecah hingga uangnya bisa dipakai. Setelah mengenalnya, kurasa kita akan sering ke sana menjenguknya. Jenny, ibu tidak pernah salah, bukan? Memang kita tidak boleh melarikan diri dari akibat perbuatan kita. Nah, demikian cerita tadi adik-adik. Cerita ini diambil dari Si Babi Ungu dan cerita-cerita lain karangan Enid Blyton. Adik-adik, setelah mendengar cerita tadi, kira-kira apa yang bisa kita pelajari ya dari cerita ini? Banyak anak-anak yang tidak berani mengakui kesalahannya. Merasa tidak ada yang tahu, tidak mau mengakui kesalahan, dan merasa aman. Teman-teman, apakah pernah merasakan seperti itu? Jenny dan Will ingat pesan ibu mereka agar tidak lari dari akibat perbuatan mereka. Jenny dan Will tidak mengikuti rasa takut mereka untuk mengaku salah. Mereka dapat membedakan mana yang baik, yang tentu saja merupakan kehendak Allah. Mereka berani menyangkal diri dengan mengaku salah
walau tidak ada yang melihat perbuatan mereka. Mereka tahu ada kemungkinan akan mendapat marah, tapi mereka tetap kembali. Mereka berani menanggung semuanya karena mereka ingat pesan ibu. Mereka mau menjadi anak yang bertanggung jawab sesuai dengan kehendak Allah. Cerita di atas hendak menjelaskan bacaan kita hari ini. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, sekarang saatnya aktivitas adik-adik. Untuk aktivitas kelas PG dan TK, coba perhatikan gambar di dalam slide ini ya adik-adik. Tadi kita kan sudah belajar ya, bagaimana menjadi anak yang hidupnya berkenan di hadapan Allah. Sekarang, coba kita tarik garis untuk mencari kesesuaian antara gambar dan sikap atau perbuatan yang harus kalian lakukan atau hindari. Minta orang tua kalian atau kakak untuk membantu membacakan tulisan yang ada di dalam kotak jika ada kesulitan ya, atau bisa juga dengan menunjuk gambarnya. Dilakukan bersama-sama dengan keluarga pasti seru. Nah, adik-adik, untuk aktivitas adik-adik kelas 1 sampai dengan 4, kalian bisa melihat kotak yang penuh dengan huruf di sini, atau bisa juga di print. Ada 15 karakter atau sikap baik yang bisa kalian temukan, yang bisa kalian lakukan untuk menjadi anak yang berkenan kepada Allah. Yuk, kita cari dan lingkari jika kalian sudah menemukannya. Kalian bisa mencatat setiap karakter atau sikap baik yang sudah kalian temukan sebagai pengingat untuk terus dilakukan. Sebagai kesimpulan untuk kegiatan kita hari ini, mari kita buat beberapa poin. Dalam slide ini sudah terlihat, aku akan mulai berlaku jujur dan sportif. Segala kecurangan dan kebohongan akan kubuang jauh-jauh. Berani? Berani dong. Aku berani bertanggung jawab. Dan aku tidak akan melimpahkan kesalahanku kepada orang lain. Karena aku adalah anak yang berani bertanggung jawab. Dan aku akan lebih rajin dan giat. Aku juga akan membuang rasa malasku. Nah, itu niat-niat yang mari kita bangun bersama. Mari adik-adik, mari kita menutup kegiatan kita dengan doa penutup. Siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau tidak pernah jemu mengingatkan kami kembali lewat sabda-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami pikirkan dan lakukan adalah yang baik, yang berkenan kepadamu.
dan jadikanlah diri kami sebagai persembahan yang layak bagimu. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingat selalu teman-teman, jauhi semua yang membuat Tuhan sedih dan kecewa, dan pilih semua yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayo bersama-sama kita buat Tuhan bangga dengan kita sebagai anak-anak pilihannya. Tetap semangat. Sampai jumpa di Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Tuhan memberkati.